Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniati. Saya mahasiswi dari Universitas Bandar Lampung, jurusan Ilmu Komunikasi MPM 1871503. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penalaran. Nah, di dalam penalaran itu ada inferensi dan silogisme. Nah, saya akan menjelaskan pertama kali yaitu pengertian dari inferensi. Apa sih inferensi itu? Inferensi sendiri adalah tindakan atau proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kita ketahui atau kita asumsi. Pernyataan yang sudah kita berikan itu sebagai bukti atau yang diduga mengarah pada kesimpulan, dikenal sebagai premis. Dan ada pengertian inferensi menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu Collins Dictionary. Inferensi adalah kesimpulan yang kita tarik tentang sesuatu dengan menggunakan informasi yang sudah ada atau kita miliki. Terus selanjutnya ada jenis inferensi. Yang pertama itu ada jenis inferensi langsung dan yang kedua ada tidak langsung. Nah, inferensi langsung ini yaitu proses meneruskan dari satu premis ke kesimpulan secara langsung. Dan ini adalah penalaran tanpa pelantara, istilah tengah atau proposisi kedua dari proposisi ke proposisi lain yang harus mengikuti. Nah, contohnya itu John mendengar alarm asap di rumah sebelahnya dan mencium bau gosong. Terus John dapat menyimpulkan bahwa masakan tetangganya terbakar gosong. Kenapa? Karena dia mencium bau gosong. Terus ada inferensi tidak langsung. Nah, inferensi tidak langsung ini adalah membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Nah, ini adalah penalaran yang melibatkan pelantara, istilah tengah atau proposisi kedua yang menjamin penarikan kebenaran baru. Contoh inferensi tidak langsung itu semua tahu adalah bukan pakaian, dan semua baju adalah pakaian, dan semua baju adalah bukan tahu. Terus selanjutnya ada bentuk silogisme. Nah, berdasarkan term tengah, silogisme mempunyai 4 bentuk. 4 bentuk silogisme itu bakal aku kasih lihat gambarnya di atas sini. Nah, yang bentuk pertama itu adalah bentuk silogisme yang term tengahnya di antara premis mayor berkedudukan sebagai subjek dan di dalam premis minor itu berkedudukan sebagai predikat. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya di atas sini. Terus bentuk yang kedua adalah bentuk silogisme yang trem tengahnya baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor berkedudukan sebagai predikat. Terus ada bentuk ketiga adalah bentuk silogisme yang trem tengahnya baik di dalam premis mayor maupun di dalam premis minor berkedudukan sebagai subjek. Terus ada bentuk keempat adalah bentuk silogisme yang trem tengahnya di dalam premis mayor berkedudukan sebagai predikat dan di dalam premis minor berkedudukan sebagai subjek. Terus ada corak silogisme. Nah, berdasarkan bentuk silogisme di atas tadi, maka corak yang valid adalah sebagai berikut, yaitu cara menghafalkannya. Bentuk A itu A atau Barbara, itu A2 dari Kalaren atau EIO Verio. Itu cara untuk menghafal bentuk yang pertama. Terus ada bentuk yang kedua, kita cara menghafalnya itu Camestres, Cecare, Vestino, dan AOO. Nah, caranya itu yang pertama Camestres itu AEE, terus yang Cacero itu ada AE, terus ada Vestino itu ada EIO, terus ada AOO. Terus yang bentuk yang ketiga ada AAI atau Darapti atau AII, Datisi atau IAI, Disamis atau EAO, Velapton atau EIO, Verison atau OAO, Bocardo. Terus yang bentuk yang keempat itu cara menghafalnya AAI, Bramantip, Chamenes, AEE, EAO, Vesavo, EIO, Version, AIAI, Dimaris. Terus validitas silogisme. Untuk menemukan validitas silogisme maka harus melewati aturan dasar yang juga aksioma. Aturan dasar silogisme adalah sebagai berikut. Silogisme terdiri atas hanya 3 proposisi. Tiap proposisi dirumuskan dalam salah satu bentuk dari proposisi A, I, dan O. Terus
agar silogisme menjadi valid. Aksioma tersebut ada 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekurang-kurangnya satu term tengah harus didistribusi. Yang kedua, term yang di dalam kesimpulan distribusi harus didistribusi juga di dalam premisnya. Terus ketiga, sekurang-kurangnya satu premis harus afirmatif. Terus yang keempat, jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Terus yang kelima, jika premis kedua-duanya afirmatif, maka kesimpulan juga harus afirmatif. Terus ada polisilogisme. Nah, polisilogisme itu adalah silogisme yang terdiri dari rangkaian silogisme yang disusun sebagai berikut. Konsilusi silogisme pertama menjadi premis mayor dari silogisme berikut, dan demikian pula seterusnya. Contoh, semua manusia tidak sempurna. Semua raja adalah manusia. Semua raja tidak sempurna. Hendrik adalah seorang raja, jadi Hendrik tidak sempurna. Terus ada induksi silogisme. Nah, induksi silogisme ini yaitu induksi satu proses pemikiran di dalam akal kita yang berasal dari pengetahuan tentang kejadian atau peristiwa atau sejumlah fenomena yang lebih konkret untuk menurunkannya kepada suatu kesimpulan atau inferensi. Karena semua fenomena harus diteliti dan dievaluasi terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh ke proses penalaran induktif, maka proses penalaran itu juga disebut sebagai suatu corak berpikir yang ilmiah. Suatu jalan pikir tersebut induksi manakala berupa penarikan kesimpulan yang umum atas dasar pengetahuan tentang hal yang khusus agar jalan pikiran seperti itu mencapai kesimpulan yang benar dan pasti. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang penalaran.